Halo semuanya, kita kembali lagi membicarakan topik di dalam kriptografi dan keamanan jaringan. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan kita bicarakan adalah landasan matematika untuk Advanced Encryption Standard atau AES. Jadi ini nanti akan lebih banyak berbicara mengenai teori matematika yang melandasi perhitungan-perhitungan di dalam AES. Ya, kita mulai saja mungkin. Outline-nya adalah seperti ini. Yang pertama kita berbicara mengenai aritmetika modular, kemudian finite field, berikutnya aritmetika polinomial, dan yang terakhir adalah bagaimana menggunakannya di AES. Aritmetika modular saya kira sudah sangat familiar untuk kita semua. Jadi di sini intinya adalah operasi modulo ya, operasi modulo. Sebagai contoh di sini 11 modulo 7. Untuk hasilnya, ya, hasilnya itu adalah 4. Jadi sisa pembagian. Sisa dari 11 dibagi dengan 7. Nah, 7 di sini disebut sebagai modulusnya atau secara umum biasanya N gitu ya. A mod N gitu. Ini beberapa contoh 11 modulo 7 dan min 11 modulo 7. Min 11 modulo 7 ini sama dengan 3 karena sebenarnya yang kita ambil ketika membagi min 11 itu ya, yang bisa tepat dibagi habis oleh 7 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari min 11. Jadi min 14 ya. Min 14, negatif 14. Nah, negatif 14 itu habis dibagi 7. Nah, tapi di sini yang dipakai adalah negatif 11. Berarti yang diambil di sini adalah sisa ya, sisa dari tadi pembagiannya. Sehingga hasilnya adalah 3. Jadi min 11 dikurangi dengan min 14. Jadi 3 hasilnya. Kemudian ada relasi yang menghubungkan dua bilangan bulat A dan B ya, yang sama-sama dikenai operasi modulo N. Kalau sisa pembagiannya itu sama, kalau hasil dari operasi modulonya sama, maka mereka disebut bilangan yang kongruen modulo. Jadi di sini A modulo N sama dengan B modulo N. Dan kita bisa menulisnya dengan menggunakan simbol ekuivalensi seperti ini. Ini berarti A dengan B kongruen modulo N. Gitu. Jadi sebagai contoh di sini 73 modulo 23 itu sama dengan 4 gitu ya. Maka 73 itu kongruen modulo dengan 4 modulo 23. Operasi-operasi aritmetika modular memiliki properti. Yang pertama di sini, ini sebenarnya propertinya terkait dengan apakah kita memerlukan bilangan yang lebih kecil gitu ya untuk melakukan operasi. Jadi di sini kalau misalnya kita ingin menghasilkan operasi modulo dari penjumlahan bilangan, maka sebenarnya kita bisa melakukannya dengan memperkecil dulu A dan B-nya dengan operasi modulo yang sama. Ya, ini A modulo N, B modulo N, kemudian baru hasilnya dikenai operasi modulo N. Jadi gini, kalau misalnya kita 11 ditambah 15 itu kan 26 ya, 26. Modulo 8 itu adalah 8. Nah, itu akan sama hasilnya dengan kalau kita mengenakan dulu operasi modulo itu terhadap 11 dan 15. Modulo 8 ini yang digunakan. 11 modulo 8 dan ditambah 15 modulo 8. Ini 3 ditambah dengan 7 ya. Jadi 10 modulo 8 hasilnya juga 2. Sama. Nah, ini berlaku untuk pengurangan dan juga perkalian. Sehingga kalau
diminta ya operasi perpangkatan gitu misalnya, yang tentunya nanti akan kalau kita lakukan perpangkatan satu demi satu akan menghasilkan bilangan yang sangat besar, maka bisa kita lakukan seperti hal yang sama. Jadi 11 kuadrat di sini 4 modulo 13, artinya ini sebenarnya 121 modulo 13 dulu ya. Hasilnya adalah 4. Maka kemudian 11 pangkat 4-nya itu bisa kita ambil dari 11 kuadrat ya. Nah, ini sebenarnya kongruen dengan 4 kuadrat ya. 4 ini didapatkan dari operasi sebelumnya, 4 kuadrat modulo 13, dan hasilnya adalah 3 ya. 4 kuadrat adalah 16. 16 modulo 13 adalah 3. Sehingga 11 pangkat 7-nya bisa kita ambil dari ini gitu. 11 kali 11 kuadrat kali 11 pangkat 4. Nah, yang 11 pertama ini tetap 11, kemudian 11 kuadratnya ini adalah 4 ya, karena sama dengan dimodulukan dulu ya dengan 13. Kemudian 11 pangkat 4-nya di sini adalah 3 ya. Jadi sekarang kita hanya berurusan gitu ya dengan bilangan-bilangan yang kecil, relatif kecil. 11 kali 4 kali 3 itu adalah 132. Modulo 13 hasilnya adalah 2. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita memiliki bilangan non negatif kurang dari n, disimbolkan dengan Zn ya. Zn, jadi ini nilainya 0, 1, 2 sampai dengan n-1 ya. Itu disebut sebagai himpunan residu atau kelas residu. Tiap integer dalam Zn itu nanti akan merepresentasikan kelas residu. Jadi misalnya kita punya kelas modulo n ya, maka kelas residunya adalah ini ya, dituliskan dalam bentuk di dalam kurung siku ya, 0, 1 sampai dengan n-1. Nah, ini masing-masing itu beranggota ya, bilangan yang kalau dimodulukan dengan n hasilnya adalah dirinya. Jadi kalau ini berarti kalau dimodulukan dengan n hasilnya itu adalah 0 ya. Kemudian yang ini hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Misalnya di sini modulo 4 ya, modulo 4 untuk kelas residu 1 itu berarti anggotanya adalah 1, 5, 9 ya, kemudian 13 ya, dan seterusnya. Untuk operasi aritmetika ada beberapa properti. Yang pertama komutatif ya, untuk penjumlahan dan juga perkalian. Kemudian asosiatif di sini baik untuk penjumlahan maupun perkalian. Kemudian distributif penjumlahan terhadap perkalian. Kemudian identitasnya adalah 0 untuk penjumlahan dan 1 untuk perkalian. Kemudian ada inverse aditif, disimbolkan sebagai min W di sini ya, min W. Itu adalah bilangan yang kalau ditambahkan dengan W, maka hasilnya adalah 0 modulo n. Gitu. Jadi di sini pasti ada Z di sini ya, Z di mana W ditambah Z adalah 0 modulo n. Berarti Z-nya di sini merupakan inverse aditif dari W. Ya, kemudian juga ada beberapa properti yang lain ya. A ditambah B itu kongruen modulo dengan A ditambah C modulo n, maka berarti B kongruen dengan C modulo n. Kemudian yang perkalian juga seperti itu, tetapi memiliki syarat tambahan, yaitu hanya jika A relatif prima terhadap n. Jadi ini A-nya di sini ya, harus relatif prima terhadap n. Artinya FPP-nya adalah 1. FPP antara A dengan n adalah 1.
Ya, kemudian kita beralih ke finite field. Ini sebenarnya penjelasannya agak panjang begitu ya, mulai dari group, kemudian ring, baru kemudian field gitu ya. Tapi mungkin kita persingkat saja di sini. Jadi finite field order P, notasinya adalah GFP. Ini himpunan bilangan bulat ya, ZP tadi, mulai dari 0 sampai dengan P-1 dengan operasinya adalah operasi modulo P. Nah, GF di sini adalah Galois field ya, Galois field. Kita akan lihat satu persatu ya, mengapa ini nanti akan menjadi finite field ya. Jadi yang pertama, ZP itu merupakan ring komutatif karena memenuhi sifat ini ya. Yang pertama dia grup abelian, dikenai operasi penjumlahan modulo P, pasti hasilnya juga elemen yang ada di ZP ya. Jadi ada sifat closure, kemudian memiliki sifat asosiatif untuk penjumlahan modulo P, memiliki sifat komutatif untuk penjumlahan modulo P, memiliki sifat identitas ya untuk penjumlahan modulo P dengan elemen identitasnya adalah 0, dan memiliki inverse aditif ya, di mana setiap W ya, elemen dari ZP memiliki inverse-nya, misalnya Z gitu, sedemikian hingga W ditambah Z itu adalah 0 modulo P. Kemudian ZP itu adalah ring komutatif. Yang ini berkaitan dengan operasi penjumlahannya, yang ini berkaitan dengan operasi perkaliannya. Jadi ada sifat closure untuk perkalian, kemudian asosiatif untuk perkalian, ya, kemudian distributif di sini, dan sifat komutatif untuk perkalian. Jadi ZP memenuhi requirement sebagai ring komutatif. Operasinya adalah penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Artinya di sini ring komutatif di sini yang melingkupi grup. Artinya satu ring komutatif, sebuah ring ya yang komutatif itu berarti dia juga merupakan grup abelian, gitu ya. Karena ini lebih sempit ini sebenarnya, requirement-nya ditambah. Ya, kemudian supaya dia menjadi field, ya, maka harus memiliki inverse multiplikatif. Ya. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu bilangan bulatnya harus relatif prima terhadap P. Ya. Jadi di sini inverse multiplikatif W inverse ini didefinisikan ya, untuk W elemen ZP, di mana W-nya tidak sama dengan 0, maka nanti harus terdapat Z elemen dari ZP sedemikian hingga W kali Z tidak akan kongruen dengan kongruen modulo dengan satu modulo P. Seperti itu. Jadi di sini bilangan bulatnya harus relatif prima terhadap P. Ya. Oleh karena itu maka P-nya memang speknya prima gitu ya, speknya prima sehingga terjamin bahwa elemen-elemen di dalam ZP itu relatif prima terhadap P. Gitu. Makanya di sini ZP ya, karena ini rekomendasinya ya prima. Gitu. Ya ini contoh untuk finite field pada bilangan primanya 2, di sini dipilih 2. Tabel penjumlahan dan perkaliannya seperti ini. 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1 itu 0. 1 ditambah 1 itu kan 2 ya. 2 modulo 2 itu adalah 0. Jadi 1 ditambah 1, 0. Kemudian ini yang perkalian. 1 kali 1, 1, 1 kali 0. Yang lainnya 0 ya. Ini hanya yang 1 itu hanya 1 kali 1. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di sini penjumlahan itu ekuivalen dengan exclusive OR. Nah, sedangkan perkalian itu ekuivalen dengan N, ya, dengan operasi N. Untuk inverse-nya ada inverse aditif di sini, inverse aditif, kemudian ada inverse multiplikatif untuk 1, untuk 0-nya memang tidak ada. Ini contoh untuk bilangan prima yang lebih besar, yaitu 7. Jadi ini penjumlahannya, ini perkaliannya. Misalnya di sini 6 ya, ditambah dengan 6
atau mungkin 5 ditambah dengan 6 gitu ya. 5 ditambah 6 pada GF7 hasilnya adalah 4. Karena sebenarnya 6 ditambah 5 ditambah 6 modulo 7 ya. Hasilnya adalah 4. Kemudian perkalian juga seperti itu. 5 dikalikan dengan 5 itu hasilnya adalah 4. Karena ini sebenarnya adalah 5 kali 5 ya, modulo 7. Jadi 5 kali 5 25, modulo 7 hasilnya adalah 4. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk inverse-nya, ya, masing-masing penjumlahan mempunyainya. Jadi di sini inverse-nya bisa kita lihat dari pada kolom mana dia 0 gitu ya. 1 di sini, kolom 0-nya adalah pada 6 di sini. Berarti inverse dari 1 adalah 6. Inverse aditif ya. Kemudian 2 itu adalah 5, 3 adalah 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk perkalian, kita akan melihat di mana kolomnya bernilai 1 ya, elemennya bernilai 1. Pada kolom mana bernilai 1. Jadi untuk 1 ini inverse-nya 1. Kemudian untuk 2 ini kita lihat inverse-nya adalah 4, 3 inverse-nya adalah 5, 4 inverse-nya adalah 2, dan seterusnya. Jadi ini berarti ya sebagai contoh saja ya, mengapa inverse dari 4 itu adalah 2, karena 4 ya, kali 2 modulo 7 hasilnya adalah 1. Jadi inverse dari 4 adalah 2. Ya. Nah, untuk bilangan yang dioperasikan, yang beroperasi pada sebagai bit begitu ya, jadi direpresentasikan dalam bit, maka yang kita gunakan itu adalah Galois fit untuk 2 pangkat n. Di sini ada alasannya begitu, mengapa kita menggunakan 2 pangkat n. Kalau misalnya kita punya bilangan 8 bit ya, berarti range-nya kan antara 0 sampai 255. Tapi kita tahu bahwa 256 bukan bilangan prima, sehingga akan menyulitkan dalam operasi aritmetika untuk modulo 256 ya. Karena itu bukan field berarti, karena 256-nya bukan prima. Kita bisa menggunakan bilangan prima terdekat, misalnya 251 ya. Tetapi berarti nanti ada bilangan-bilangan yang tidak dipakai, yaitu bilangan 251 sampai dengan 255 tidak bisa dipakai, sehingga ini menyebabkan representasi bitnya tidak efisien gitu ya, karena ada beberapa bilangan yang tidak digunakan. Seperti itu. Itu untuk 8 bit. Bagaimana misalnya kalau 3 bit ya. Di sini aritmetikanya didefinisikan, tetapi ternyata kemunculan bilangannya itu tidak merata. Jadi kalau kita lihat ya, nanti ada 4 kemunculan untuk 3, tetapi ada 12 kemunculan untuk 4 gitu. Jadi ini ya. Di sini kita bisa lihat 3-nya itu jarang sekali muncul, sementara 4-nya sering sekali muncul. Di kolom ini ada 2, 4. Nah, seperti itu. Jadi set 8 juga tidak bisa kita pakai. Ya. Apalagi 8-nya juga bukan bilangan prima. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan itu ya, GF 2 pangkat N ini dipakai. 2 pangkat N. Nah, dasarnya sebenarnya adalah aritmetika polinomial. Aritmetika polinomial dalam bentuk seperti ini. N X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N min 1 ya, dan seterusnya sampai dengan A0. Di sini karena yang dipakai itu adalah 2 pangkat N, maka koefisiennya hanya 2 alternatif, yaitu 0 atau 1. Ini masing-masing koefisiennya 0 atau 1 gitu ya. Nah, operasinya tentunya untuk aritmetika polinomial ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Untuk operasi perkalian, seringkali nanti hasilnya akan melebihi bit yang dipakai. Jadi nanti hasilnya bisa saja ordernya itu lebih besar daripada n-nya, daripada n-1. Nah, kalau itu terjadi, maka kita harus membaginya
dengan polinomial yang disebut sebagai irreducible polynomial. Jadi irreducible polynomial ini adalah polinomial yang tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi tidak dapat diekspresikan sebagai hasil kali dari dua polinomial dengan derajat lebih kecil dari derajat fx. Jadi irreducible polynomial seringkali disebut sebagai polinomial prima karena tidak bisa difaktorkan lagi. Ini adalah salah satu irreducible polynomial. X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Ini tidak bisa difaktorkan lagi. Nah, untuk polinomial modular pada 2 pangkat N, karena sebenarnya koefisiennya itu hanya ada 0 atau 1, ya, maka sebenarnya penjumlahan nanti akan sama dengan operasi eksklusif OR, ya, seperti kita lihat sebelumnya, ya, untuk GF2 gitu, untuk GF2. Kemudian penjumlahan dan pengurangan ekuivalen, jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 dikurangi 1. Nah, kalau perkalian menghasilkan polinomial dengan derajat lebih besar daripada N-1, maka kita harus membaginya, melakukan operasi modulo sebenarnya, dengan irreducible polynomial dengan derajat N. Jadi kita bagi, dan yang disimpan itu sebenarnya adalah sisanya, atau hasilnya itu sebenarnya adalah sisa pembagian tersebut. Untuk yang derajat 3, tadi sudah salah satunya adalah ini ya, X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Yang lainnya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1. Irreducible polynomial. Ya, jadi dasar aritmetika polinomial inilah yang kemudian bisa kita gunakan, ya, untuk melakukan operasi-operasi pada GF2 pangkat 3. Ya. Meskipun di sini sebenarnya kemudian kita representasinya lebih sederhana, artinya X perpangkatannya, ya, X pangkat I-nya itu tidak kita secara eksplisit representasikan, ya, tetapi sebenarnya hanya bit-bitnya saja atau koefisiennya saja gitu yang kita pakai, karena kita berbicara mengenai bilangan biner di sini. Nah, untuk penjumlahannya seperti sebelumnya itu nanti akan menjadi eksklusif OR. Untuk perkaliannya, ya, perkaliannya itu sebenarnya merupakan operasi geser kiri, ya, operasi geser kiri pada masing-masing bit. Jadi perkalian dengan aritmetika polinomial tadi itu kalau kita representasikan sebagai bit, maka sebenarnya menjadi operasi geser kiri, ya, pada bit. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan eksklusif OR, ya, sesuai dengan pengalinya. Nah, jika diperlukan nanti akan kita lihat contohnya, dan operasi modulo dengan irreducible polynomial. Kemudian tabel penjumlahan dan perkaliannya nanti simetris, ya, pada diagonal utama, jadi ada sifat komutatif. Semua elemen diagonal memiliki inverse multiplikatif, sehingga GF2 pangkat 3 itu merupakan finite field. Ini contohnya untuk GF2 pangkat 3, ya, bisa kita lihat di sini misalnya untuk penjumlahannya ini, ya, tabel penjumlahannya 110 ditambah dengan 101, ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penjumlahan itu pada dasarnya adalah operasi eksklusif OR. Ya, jadi ini kalau kita kenai operasi eksklusif OR, ya, berarti hasilnya adalah 011, dan itu sama dengan 3 di sini. Ya. Jadi 6 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 3 gitu. Tapi 6-nya dibinarkan dulu, ya, 5-nya juga dibinarkan dulu. Hasilnya nanti juga biner. Nah, ini hasil desimalnya. Untuk perkalian, ya, ini perkalian yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini dipakai irreducible polynomial setelah operasi-operasi left shift, ya. Kemudian operasi penjumlahan, ya, kalau diperlukan, ya.
baru setelah itu modulo. Nah, modulonya itu menggunakan irreducible polynomial. Di sini yang dipakai kebetulan adalah yang ini, x pangkat 3 ditambah x ditambah 1, di mana ini hasilnya representasi dalam binarnya adalah 1011. 1011. Nah, 1011 itu lah yang kemudian menjadi modulus ya, modulus dari operasinya. Ini contohnya untuk yang pertama 2 kali 4 yang ini ya, 010 dikalikan dengan 100, modulus 1011. Yang pertama ini karena 010 itu bisa kita anggap sebagai one bit left shift ya dari 100. Nah, sehingga hasilnya adalah 1000 gitu. Kemudian hasilnya ini melebihi 3 bit ya, sehingga harus dikenai operasi modulo 1011, yang itu sebenarnya adalah operasi exclusive OR. Jadi hasil akhirnya adalah 011 yang itu sama dengan 3. Kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya bisa juga kita perlakukan bahwa 010-nya itu dikenai 2 bit left shift gitu ya. Karena ini pengalinya adalah 100. Jadi berarti 2 bit left shift untuk 010. Hasilnya juga sama, 1000. Nah, itu contoh yang mungkin pengalinya hanya ada satu bit gitu ya. 1 bit yang nilainya tidak 0. Nah, sekarang contoh yang lainnya, 3 kali 4. Ini 3, ini 4. Nah, 3, 4. Di sini kalau misalnya kita anggap bahwa yang depan itu sebagai pedoman untuk menggeser ya, maka ini sebenarnya adalah one bit left shift ya untuk 010-nya ya. Jadi one bit left shift ya. Mengapa one bit left shift? Karena kita menggunakan 010 di sini, 010 sebagai penggali dikalikan dengan 100-nya, jadi one bit left shift untuk 100. Kemudian selanjutnya diikuti dengan pengali 001. 001 itu berarti ya perkalian identitas ya, berarti hasilnya 100 sendiri, 100 itu sendiri. Nah, ini disorkan karena sebenarnya itu kan dijumlahkan ya, hasilnya disorkan. Kira-kira seperti ini. Modulonya tetap sama 1011. Jadi ini tetap sama ya, modulo 1011. Nah, one bit left shift untuk 100 itu adalah 1000. Ya, disorkan dengan 100. Hasilnya adalah 1100. Ini karena lebih dari 3 bit, maka dimodulukan dengan irreducible polynomialnya, sehingga menjadi akhirnya ya operasi SOR juga ya, 1100 SOR 1011, sehingga hasilnya adalah 111 atau sama dengan 7. Seperti itu ya. Jadi kira-kira demikian. Ini juga bisa kita anggap sih kalau mau lebih cepat ya. Ini berarti 2 bit left shift untuk yang 011. Hasilnya juga akan sama. 2 bit left shift karena 100 ya pengalinya untuk 011. Hasilnya juga sama. Oke. Untuk AES maka yang digunakan adalah 8 bit ya. Sehingga kita menggunakan Galois-Fit 2 pangkat 8. Irreducible polynomialnya juga sudah didefinisikan, yaitu ini ya, x pangkat 8 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x ditambah 1. Nah, ini dipakai kalau untuk perkalian yang besaran yang hasilnya lebih dari 8 bit ya. Kalau pangkatnya berarti lebih dari pangkat 7 ya, jadi x pangkat 13 di sini. Nah, ini contoh penjumlahan dan perkaliannya. Yang pertama memang harus dikelompokkan, besar bloknya itu adalah 8 bit nih, jadi dikelompokkan menjadi 8 bit. Seringkali kita tulis sebagai hexadesimal supaya tidak terlalu panjang. Kemudian irreducible polynomialnya adalah ini ya, dimana ini kalau direpresentasikan dalam bit ya, yang hanya memuat koefisien-koefisien dari
polinomialnya itu adalah ini 1000111011. Kemudian untuk penjumlahan kita definisikan pada GF 2 pangkat 8, artinya di sini dilakukan operasi eksklusif OR ya. Ini sebagai contoh. Nah, ini dalam heksa ya, 04 heksa dalam heksa ditambah 02 dalam heksa. Nah, ini kalau kita ubah menjadi biner kan demikian ya. Ini disorkan ya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Hasilnya kalau dikembalikan ke heksa adalah 00. Kemudian perkaliannya juga didefinisikan pada GF 2 pangkat 8. Mirip seperti GF 2 pangkat 3 tadi, ya, hanya saja ini memang lebih panjang. Ya. Jadi operasi left shift ya, dengan jumlah bit sesuai dengan pengali, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan eksklusif OR, ya kalau memang diperlukan, ya, artinya kalau memang pengalinya itu bit satunya lebih dari 1, ya, berarti dilakukan left shift sesuai dengan masing-masing bit, baru kemudian ditambahkan. Tapi jumlah bit dalam AES sudah didefinisikan ya, pengali-pengalinya itu menggunakan matriks untuk mixed column dan tidak ada yang lebih dari 2 bit. Ya. Jadi adanya hanya 01, 02, dan 03 dan juga 0 tentunya. Jadi maksimumnya hanya 2 bit, yaitu ketika dikalikan dengan 03. 02 itu hanya 1 bit ya. 01 juga hanya satu bit yang nilainya 1 gitu ya. Itu. Jadi hanya 03 yang terdiri dari 2 bit 1. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit memang. Ya. Jadi itu dijumlahkan kalau memang ada 2 bit ya. 2 bit 1 ya, itu berarti dijumlahkan, kemudian dilakukan operasi modulo menggunakan irreducible polynomial. Operasi modulonya tadi merupakan eksklusif OR juga ya. Ini sebagai contoh 02 kali 87 dalam heksa, ini berarti 1 bit left shift untuk 87. Nah, jadi yang ini hanya ada 1 bit saja yang nilainya 1, 0000 0010 kan gitu ya. Jadi 1 bit left shift di sini untuk 87. Ini 87 ya, 87. Hasilnya ini lebih dari 8 bit. Ya, berarti kita melakukan operasi modulo dengan irreducible polynomialnya. Ya, intinya ya hanya eksklusif OR saja sehingga dihasilkan 0001 0101 yang itu adalah 15 dalam heksa. Jadi seperti itu hasilnya untuk operasi perkaliannya. Ya. Saya kira mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar matematika ya untuk AIS. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terima kasih sudah melihat video ini. Kita akan membahas lagi topik selanjutnya pada kesempatan yang akan datang.